Channel YouTube Clara Panggabean. Heboh ya, keren. Aku ngefans soalnya sama YouTube ya, ini. Kali ini aku lagi bersama dengan sahabat aku tercinta, Princess. Halo semuanya, ya. Aku Princess. Ya, ini temen aku dari kuliah ya, sejak kuliah sampai sekarang. Gimana kabar kamu selama pandemi ini? Puji Tuhan, baik-baik aja, semua sehat. Walaupun sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang terkendala, tapi puji Tuhan segala sesuatu masih dicukupkan. Iya, gitu. syukur ya. Tapi semua keluarga sehat juga ya? Sehat semuanya. Kamu gimana sendiri kabarnya? Semuanya sehat. Ya, aku lihat kayaknya kamu malah di pandemi ini aktivitasnya makin meningkat ya. Harus dong. YouTube kamu juga aktif gitu ya. ya. Makanya kan kali ini aku undang sahabatku yang tercinta ini untuk dapat hadir di channel YouTube Clara Panggabean, dan sekaligus aku memperkenalkan ini adalah sahabat aku. Terima kasih. Ya, teman-teman, sebelumnya aku mau kasih tahu nih, teman aku ini Princess ini merupakan salah satu motivasi aku juga sih kenapa bisa tetap berjuang sampai saat ini, karena dia bisa aktif berorganisasi walaupun seorang wanita. Ini dia wanita yang tangguh banget. Loh, iya. Ntar dulu. Wanita kan juga wanita kan juga bisa organisator. Iya, kenapa berorganisasi? Kenapa berorganisasi? Sebenarnya kenapa berorganisasi karena itu lebih ke arah kesukaan ya, passion aku. Dan sebenarnya kalau aku pribadi, tadi kan kamu memang sudah memperkenalkan nih. Mungkin aku lebih memperkenalkan lebih lagi buat teman-teman ya. Terkait tentang organisasi aku sendiri. Tadi bener banget apa kata Clara, aku tuh aktif banget di organisasi. Bisa dikatakan aku salah satu organisator gitu kan. Nah, organisasi aku ini tuh bener-bener fokus banget bergerak di bidang sosial pendidikan gitu. Jadi bener-bener bidang sosial. Nah, ini tuh ada kaitannya dengan pertanyaan kamu tadi. Kenapa sih mau berorganisasi? Sebenarnya bukan cuma berorganisasinya aja, karena memang aku tuh punya passion ataupun minat aku tuh banyak banget di bidang sosial gitu. Nah, jadi dari dulu SMA, kalau balik lagi ke belakang, dari SMA tuh aku suka banget sama teman-temanku tuh kayak ngadain bakso sendiri. Jadi kayak aku tuh punya teman-teman inner circle aku yang kayak satu geng sama aku. Kan biasanya kalau dulu kan kalau geng tuh ke mall nonton gitu kan. Ini beda aku ya? Beda, enggak. Aku tuh beda, kayak aku satu geng tuh ke lapak-lapak yang pemulung, terus ngajarin anak-anak di sana, ngajarin bahasa Inggris, matematika gitu. Jadi kalau ditanya kenapa sih suka berorganisasi, lebih ke arah karena memang sudah minatnya sih, emang kesukaannya tuh di situ gitu loh, berorganisasi. Karena organisasi tuh menurut aku tuh bisa membuka peluang bagi kehidupan kita loh, kayak dari segi mengenal banyak orang, terus habis itu experience kita itu tuh makin banyak, karena ketika kita tuh banyak bertemu dengan orang, pengalaman kita juga dari kisah-kisah orang tuh makin banyak gitu, makin banyak pengetahuan lah di organisasi. Makanya aku suka banget berorganisasi. Iya, betul ya. Ini Princess ini merupakan founder dari APGM. Wah, luar biasa banget ya. Aliansi Pemberdayaan Generasi Muda. Itu singkatan dari APGM. Salah satu foundernya, ada lagi satu foundernya. Satu lagi Kak Putri. Iya, Putri. Putri Sarah Olivia. Jadi adik kakak ini berorganisasi. Mungkin nanti lain kali aku akan bincang-bincang juga sama Kak Putri ya tentang bisnisnya. Dia juga ada bisnis, buat teman-teman nanti aku kasih mungkin di linknya juga. Iya, betul. Bisnisnya bunga Floris ya. Bunga. Nah, mengenai organisasi juga nih Princess, aku mau nanya, pada saat Princess membuka organisasi, maksudnya APGM itu, ada nggak sih penolakan dari orang tua untuk bisa membuka atau bagaimana? Atau mendukung justru? Kalau misalnya dari aku sendiri, pribadi orang tua aku sendiri tuh nggak ada sama sekali ya penolakan. Jadi yang kayak tadi aku bilang, bahkan dari SMA aku tuh sudah berkutat di dunia bidang sosial gitu. Jadi kebanyakan aktivitas aku tuh ngajar orang-orang yang kurang mampu gitu kan, orang-orang yang tidak bisa mendapatkan akses ke pendidikan, dan orang tua aku tuh ngedukung banget. Karena sebenarnya kesukaan aku untuk memberi ataupun melakukan kegiatan sosial, ngebantu orang dalam bidang organisasi, itu juga nggak lepas dari kegiatan orang tua aku gitu loh. Jadi bahkan orang tua aku tuh menjadi salah satu figur atau contoh buat aku sendiri. Kayak betul. Mama aku itu tuh suka banget, dia tuh ada waktu-waktu tertentu di mana dia tuh pasti selalu ngasih makanan buat pemulung-pemulung gitu loh. Dan aku tuh selalu diajak gitu, atau di organisasinya dia
dia kan aktif banget tuh, banyak juga organisasi. Dia tuh selalu ngajak aku gitu loh untuk kegiatan aktivitas untuk mengunjungin komunitas-komunitas sosial. Jadi kalau dikatakan ada larangan dari orang tua, enggak sih. Cuman memang orang tua selalu menjelaskan bahwa kamu tetap harus fokus sama yang utama gitu. Yang utama pada saat itu ialah pendidikan. Pendidikan ya, gitu. itu ya. Iya, berarti orang tua selalu mendukung juga ya tentang Mendukung kegiatan sih. Princess juga ya. Ya. Aku tahu nih kalau misalkan berorganisasi kan kita banyak bertemu dengan orang ya. Yang mungkin pemikirannya itu berbeda dengan kita gitu kan. Banyak banget. Banyak banget mungkin Princess juga mengalaminya mungkin. Bagaimana sih caranya supaya kita ini sendiri yang pengen berorganisasi, aktif dalam berorganisasi itu memiliki satu visi yang sama dengan teman kita supaya relasi kita itu kedepannya satu visi dan satu tujuan sehingga suatu program yang kita buat itu tercapai dengan baik. Gimana caranya kamu pada saat kamu menggunakan aplikasinya di APGM itu? Nah ya, untuk ini sebenarnya pertanyaannya tuh pertanyaan yang gampang dengan jawaban yang sulit sih sebenarnya. Jadi pertama-tama nih yang teman-teman butuh tahu dulu nih ya buat penonton setia dan penggemarnya Clara. Penggemarnya Princess juga nanti loh. Iya boleh. Nah ini tuh beda banget. Organisasi yang kita bicarakan tuh berbeda sama organisasi-organisasi kuliah kayak misalnya BEM universitas atau mungkin kayak di fakultas aku dan juga fakultas kamu, kita kan lulusan FHUI ya. Di hukum tuh ada yang namanya ALSA apa segala macam. Pokoknya organisasi umum pada umumnya kalau di kuliah. Kan kalau itu pertanyaan yang tadi kamu ajukan sebenarnya bisa menyatukan pikiran pikirannya tuh bisa ya dengan ya memang tanggung jawab masing-masing gitu kan pasti ada divisinya, ada kalau misalnya bagian-bagian sponsorship, ada mungkin bagian keuangan apa segala macam ya karena kita punya program yang sama makanya dan juga ada job desk-nya masing-masing makanya bisa nyatu gitu kan. Tapi itu berbeda banget dengan yang namanya organisasi di luar kampus yang memang kita dirikan dan kita tuh menyatukan orang supaya gabung sama kita. Itu tuh memang aku bisa katakan itu sulit gitu. Kalau bisa dikatakan salah satu kendala, bukan kendala sih, tapi hal yang terus terulang dalam hidup aku selama aku tuh menjalankan organisasi aku itu yang cukup sulit yang aku hadapi itu memang masalah sumber daya manusia gitu, anggota pengurus yang bisa kita ajak gabung gitu kan. Walaupun ada hal-hal lainnya, tapi ini salah satu yang paling besarnya itu tuh sumber daya manusianya. Terus gimana sih caranya gitu kan? Caranya itu memang kita yang memasukkan motivasi itu ke mereka. Karena gini, sometimes orang itu tuh ketika mereka tuh memilih organisasi, mereka tuh juga bingung gitu. Kayak, oh gue tuh pengen ikutan masuk organisasi ini deh, soalnya kayaknya bagus gitu. Oh pendidikan, gue bisa ngajar. Tapi kan sometimes gini loh, orang itu tuh ada kayak aku kan punya banyak relawan kan, dan juga pengurus-pengurus. Kayak mereka tuh punya background sarjana itu sarjana keguruan gitu kan, untuk yang memang ditempatkan di beberapa daerah sekolahnya APGM gitu kan. Nah tapi walaupun mereka guru gitu kan, punya background guru, tapi ketika masuk ke APGM bisa nggak satu visi misi juga. Makanya banyak juga orang-orang kayak relawan-relawan dari APGM yang akhirnya tuh dipindah tugaskan atau enggak memang kontraknya dihabiskan atau memang kita pulangkan karena memang tidak satu visi misi gitu kan, atau enggak pengurus yang tiba-tiba hilang lost contact atau apa, nggak ngelanjutin program gitu kan. Nah salah satu caranya itu memang memasukkan motivasi dan visi misi kita tuh ke dalam pikiran mereka gitu, memasukkan motivasi yang sesuai dengan organisasi ke dalam pemikiran mereka, dan biarlah motivasi tersebut tuh berkembang sendiri di dalam diri mereka sendiri gitu. Dan yang terutama juga mungkin merekanya juga mau gitu ya dimasukkan atas motivasinya kita gitu ya. Iya, merekanya sebenarnya nih ya, orang-orang di luar sana percaya nggak percaya, mungkin kan juga pernah dengar ada yang namanya kayak satu platform namanya Indo Relawan gitu. Nah biasanya di platform Indo Relawan ini banyak NGO maupun yayasan, mereka tuh membuka open recruitment untuk relawan ataupun kepengurusan, baik itu BPH atau pengurus yang dalam jangka waktu 5 tahun itu tuh di dalam Indo Relawan ini. Jadi bener-bener memang mereka tuh cari pengurus apa segala macam di situ open recruitment kan. Nah dan banyak orang mereka tuh ngedaftar aja gitu. Jadi kalau dibilang masalah mau itu sebenarnya banyak banget yang mau. Tapi kayak kembali lagi yang tadi aku bilang, motivasinya bisa beda tuh bisa banget gitu. Jadi betul. Memang tergantung gimana cara kitanya sendiri sih yang menanamkan motivasi tersebut ke mereka. Iya gitu. Wah bagus juga ya berorganisasi itu sebenarnya ya. Sulit sih, tapi seru.
Iya, gitu. betul ya. Malah karena gimana ya, dan itulah sebenarnya yang bisa mengasah kemampuan kita, bagaimana kita tuh bisa membuat opini orang tuh sama kayak kita, karena itu sesuatu ilmu yang tidak kita pelajari dimanapun gitu, nggak kita pelajari di sekolah. Yang kita pelajari itu ekonomi, terus kayak misalnya kita fakultas hukum, ya udah hukum yang kita pelajari gitu kan, ilmunya apa segala macam. Tapi terkait tentang bagaimana cara kita tuh menarik perhatian orang, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita menyusupkan nilai kita ke dalam hidup mereka, itu tuh sesuatu yang harus ada jam terbangnya gitu, dan itu bisa kita pelajari di organisasi. Iya ya. Gitu. Tapi kalau misalkan disuruh memilih mana nih? Organisasi kah atau pendidikan? Nah, kalau itu sebetulnya kembali lagi sih ke masing-masing. Kalau menurut aku pribadi itu tergantung orangnya masing-masing ya. Tapi kalau berbicara mengenai pengalaman aku sendiri, itu sebenarnya tergantung bagaimana kita tuh bisa memanage waktu kita, kegiatan kita, dan harus bisa ngebalancing. Sejujurnya dulu pas waktu sebelum lulus, pas waktu masa-masa kuliah, memang aku tuh banyak banget keteteran. Bahkan ada waktu-waktu di mana aku tuh bolos-bolos kelas hanya untuk ngajar ke kelurahan mana. Karena itu memang kayak kesukaan aku banget gitu kan. Dan bahkan ada waktu itu tuh aku sempet bolos 4 hari karena aku harus ngebimbing relawan yang baru aja aku kirim ke Bangka Belitung. Jadi aku tuh bener-bener hari Sabtunya berangkat ke Bangka Belitung, terus habis itu Rabunya balik buat kelas yang kayak gitu. Terus nanti bulan depannya ngecek lagi mereka ke Bangka Belitung. Atau bahkan waktu itu pernah ada proyek ke Papua gitu kan, terus habis itu seminggu nggak kelas yang kayak gitu-gitu. Nah tapi ya puji Tuhannya, aku tuh nggak pernah ada mata kuliah yang nggak lulus gitu. Semuanya tuh lulus-lulus aja, dan jarang yang dapet C gitu-gitu tuh, bahkan C nggak pernah gitu loh. Nah, aku malahan yang nggak lulus. Aku tuh juga itu nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Aku tuh juga nggak tahu. Makanya kembali lagi tergantung pribadinya masing-masing. How can you manage your time? Benar, terus gimana caranya kalian bisa ngebalancing antara pendidikan dan juga organisasi. Nah tapi kalau ditanya untuk saat ini kan kita udah pada lulus nih. Iya, udah lulus. Dan biasanya orang tuh berfokus kepada pekerjaan gitu. Aku pribadi tuh bukan tipe orang yang mau menjadikan NGO aku ini tuh menjadi salah satu sumber utama penghasilan aku. Aku tuh nggak yang kayak gitu. Walaupun ada project besar yang memang di dalamnya tuh ada kayak semacam fee untuk pengurusnya gitu kan. Tapi ya aku tuh maunya tuh independen secara ekonomi supaya aku tuh juga bisa ngebantu masyarakat yang aku bina di NGO aku ini kan. Nah jadi pinter-pinter lah ya. Iya, nah jadi kalau ditanya sekarang apakah pendidikan atau NGO, karena kan sebenarnya pendidikan ini berkaitan juga ke pekerjaan. Kalau misalnya kayak sekarang kita udah sarjana, tapi tuh untuk dunia pekerjaan di Indonesia saat ini semakin tinggi tingkat sarjananya kita, pendidikan kita semakin tinggi, semakin besar juga nilai kita gitu loh di industri pekerjaan ini kan. Nah jadi kalau aku saat ini memang sedang memfokuskan untuk ambil S2 aku dulu, dan aku tuh coba untuk yaudah orang lain dulu yang handle untuk NGO aku. Jadi kembali lagi tergantung gimana kalian tuh bisa managing sih sebenarnya. Iya betul sih, sama seperti aku walaupun aku bisa bernyanyi, nah aku juga sebagai asisten lawyer gitu ya. Apalagi kamu lebih hebat lagi karena masalahnya tuh pilihannya tuh bernyanyi juga ada dapat uangnya, cuannya juga ada, asisten lawyer juga ada cuannya juga gitu kan. Iya. Oke, mungkin ini terakhir di sesi ini, mungkin next time kita akan berbicara dengan topik-topik yang berbeda. Aku pengen tahu nih apa pesan Princess kepada anak-anak muda dimanapun mereka berada untuk tetap berkarya gitu. Untuk anak-anak muda di luar sana, percayalah bahwa kalian itu merupakan benih-benih unggul penerus bangsa. Oleh karena itu, kalian jangan stop berkarya. Aku bisa menjadi salah satu contoh generasi muda yang berkarya melalui organisasi. Tapi bukan berarti semuanya harus jadi organisator. Apapun kemampuan kalian, apapun keahlian kalian, kenali diri kalian, potensi diri kalian, dan kembangkan di bidang tersebut. Kalau menurut kalian organisasi itu sesuatu yang bagus gitu ya, memang potensi buat diri kalian, ya kembangkan gitu loh, buat satu organisasi. Atau mungkin kalian bisa mengikuti ormas-ormas lain yang besar, ormas-ormas internasional seperti banyak kalian seperti Rotary, kalian masuk ke organisasi-organisasi, atau mungkin kalian juga bisa ikut masuk ke partai politik. Itu juga salah satu ormas kan, organisasi kan. Dan kalau kalian pinter dalam bidang hukum, kayaknya gue nggak suka banget nih organisasi, atau kalian pinter dalam ekonomi dan kalian nggak suka berorganisasi, ya kembangkan potensi kalian di bidang kalian, di ilmu kalian. Dan yang paling penting, jadilah orang yang kreatif, menjadi generasi muda yang kreatif. Karena kalau kalian tuh hanya mengikuti
istilahnya silabus kehidupan ya. Kayak hukum, pengacara aja gitu atau apa. Padahal semuanya bisa. Padahal semuanya bisa jadi pengacara, tapi coba deh tumbuhkan satu inovasi kreativitas kalian di bidang kalian tersebut gitu. Keren banget. Jadi tetap berkarya harus berinovasi. Benar, harus tetap berkarya dan berinovasi. Itu pesan dari Princess. Wah, terima kasih banyak ya Princess atas kesempatan pada hari ini. Buat teman-teman juga untuk tetap like, subscribe, serta share ya kemana-mana. Dan jangan lupa untuk selalu tonton di channel YouTube Clara Panggabean. Sampai di sini. Dadah!